Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Julianto, NPM 20030310047, jurusan Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan saya Lutfini Haitulusnia, nomor NPM 20030310021, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep akhlak dalam Islam. Pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak. Akhlak dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun yang berarti budi pekerti. Akhlak dari istilah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi. Menurut Abdullah Diros dalam Tata Pangarsa 1984 menegaskan, akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. Kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar dalam hal yang baik atau pihak yang jahat dalam hal akhlak yang tidak baik. Yang kedua, etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, asal-usul kata etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dan yang ketiga yaitu moral. Menurut asal katanya, moral dari kata mores dari bahasa Latin, kemudian diterjemahkan menjadi aturan kesusilaan. Dalam bahasa sehari-hari, yang dimaksud dengan kesusilaan bukan mores, tapi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun dan tidak cabul. Jadi, moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Karakteristik akhlak. Yang pertama, akhlak robbaniyah. Akhlak robbaniyah memiliki pengertian bahwasanya wahyu ilahi merupakan sumber rujukan ajaran akhlak. Yang kedua, akhlak insaniyah. Akhlak insaniyah mengandung pengertian bahwa tuntunan fitrah dan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat sesuai dan ditetapkan oleh ajaran akhlak. Yang ketiga yaitu akhlak jami'iyah. Akhlak jami'iyah mempunyai arti bahwa kebaikan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemanusiaan yang universal. Kebaikannya untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat, mencakup semua aspek kehidupan baik yang berdimensi vertikal maupun yang berdimensi horizontal. Yang keempat yaitu akhlak wasitiyah. Akhlak wasitiyah berarti bahwasanya ajaran akhlak itu menitik beratkan keseimbangan tawasud antara dua sisi yang berlawanan, seperti keseimbangan antara rohani dan jasmani, keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengilustrasikan tentang dua kelompok manusia yang memiliki sifat saling berlawanan. Dan yang kelima yaitu akhlak waqi'iyah. Akhlak waqi'iyah mengandung pengertian bahwasanya ajaran akhlak memperhatikan kenyataan realitas hidup manusia didasari oleh suatu kenyataan, bahwasanya manusia itu di samping memiliki kualitas unggul, juga memiliki sejumlah kelemahan. Prinsip-prinsip akhlak. Yang pertama, akhlak yang baik dan benar harus didasarkan oleh Al-Quran dan As-Surah
bukan dari tradisi atau aliran-aliran tertentu yang sudah tampak tersesat. 2. Adanya keseimbangan antara berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada makhluk Allah. 3. Pelaksanaan akhlak harus bersamaan dengan akidah dan syariah. Karena ketiga unsur di atas merupakan bagian integral dari syariah Allah Subhanahu wa taala. 4. Akhlak dilakukan semata-mata karena Allah, walaupun objek akhlak adalah kepada makhluk. Sedangkan akhlak kepada Allah harus lebih diutamakan daripada akhlak kepada makhluk. 5. Akhlak dilakukan menurut proporsinya. Misalnya, seorang anak harus lebih hormat kepada orang tuanya daripada orang lain. Aktualisasi akhlak dalam Islam. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan imannya yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim, seperti yang pertama akhlak terhadap Allah, seperti contohnya mentauhidkan Allah, banyak berzikir pada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah. Yang kedua akhlak terhadap Rasulullah, yaitu seperti contoh mengikuti atau menjalankan sunnah Rasul, bersolawat kepada Rasul. Dan yang selanjutnya akhlak terhadap diri sendiri, seperti sikap sabar, sikap syukur, tawadhu, dan bertaubat. Dan selanjutnya akhlak terhadap sesama manusia, merajut ukhuwah atau persaudaraan, ta'awun atau saling tolong-menolong, suka memaafkan kesalahan orang lain dan menepati janji. Dan yang terakhir, akhlak terhadap sesama makhluk, seperti tafakur atau berpikir dan memanfaatkan alam.